Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah penghiburan atas dipanggilnya Mama, Oma yang terkasih, bahkan keluarga yang terkasih, yaitu Ibu Teresia Katu almarhum. Dan di siang hari ini kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus yang sanggup, more than able untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memulihkan kehidupan keluarga buat Bapak Dempsey, Ibu Lady, bahkan keluarga yang ada, cucu-cucu yang ada. Tentunya ada satu kehilangan yang besar, tetapi sebagai orang yang percaya, kita ada satu penghiburan bahwa satu waktu nanti kita akan bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Jadi perpisahan ini hanyalah sementara, dan kita percaya mereka yang sudah mendahului kita, Ibu yang terkasih, telah berada di sorga yang kekal. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saya juga mendengar kesaksian dari Bapak Dempsey bahwa Ibu yang terkasih ini begitu setia melayani Tuhan. Dia sebagai tim doa buat ibu-ibu lansia yang ada di Manado, selalu pergi mendoakan orang-orang yang sakit. Dan saya percaya Ibu ini telah ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita segera akan mulaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Dalam kedukaan kita tetap bersyukur, sebab firman Tuhan katakan tak sekalipun, tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Dan Tuhan ada dalam hidup kita memberi kekuatan selalu. Musim hidupku
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Holy Spirit yang ada bersama dengan kami di siang ini Tuhan. Kami tahu penghiburan manusia terbatas, tetapi Engkaulah sumber yang tidak pernah terbatas. Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan, Engkau yang sanggup memulihkan, membebat setiap hati keluarga yang terluka Tuhan. Dan Engkau memberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat keluarga, bahkan kami semua. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan di tengah-tengah duka cita yang ada, kami tetap mau memuliakan Tuhan. Kami tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu besar bagi kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah penghiburan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tinggal berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita terus bersyukur karena Ibu yang terkasih, Dia ada dalam sorak-sorai bersama Tuhan Yesus di sorga. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu kita tidak mau berduka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, karena kita tahu pengharapan kita pasti di dalam Tuhan. Kalau mungkin ada keluarga yang masih duduk di belakang, bisa mengambil tempat di depan sini. Masih di sebelah kiri saya masih ada tempat. Saya persilakan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Waktu aku susah
kita semua teristimewa bagi keluarga di siang hari ini. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Kita sembah Dia siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan
bangga, kami bahagia, kami punya Yesus hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, rintangan, yang penuh dengan cobaan dan tidak luput daripada kedukaan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami bangga, kami bahagia, kami punya Yesus yang cinta kami. Kami punya Yesus yang kami cinta menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau di tengah-tengah ibadah penghiburan, celebration of life daripada kekasih kami Ibu Teresia Katu almarhumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kedukaan keluarga kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami percaya kekuatan penghiburan, bahkan berkat yang secara khusus dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat diberikan oleh dunia, oleh orang lain, tapi Tuhan dapat memberikan karena Tuhan kenal beban, kedukaan dan peristiwa yang dialami oleh keluarga, khususnya Dempsey, keluarga Rumampuk Wisan, bahkan keluarga besar Rumampuk, keluarga besar Wisan, keluarga besar Katu Tuhan, semua yang terkait. Kami percaya ibadah ini Tuhan membuat dampak sesuatu, membuat dampak yang besar Tuhan, di mana mereka akan melihat dan alami secara spiritual bahwa berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan jadi bagian mereka semua di tengah-tengah menanggung beban ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tentunya terutama saya sebagai gembala keluarga, bahkan pimpinan gereja dan seluruh jemaat sekalian menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga Rumampuk Wisan yang ditinggalkan oleh mama yang dicintai, bahkan keluarga besar Rumampuk Wisan dan semua keluarga besar yang tergabung. Tentunya kami menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian pulang ke rumah Bapak dari Ibu Teresia Katu almarhumah. Puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, dan mari kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Dan saya percaya ini satu kekuatan penghiburan di tengah-tengah keluarga yang berduka cita. Bahkan kita semua sebagai satu jemaat, satu tubuh Kristus, tentunya kita merasakan hal yang sama. Apa yang ditanggung dan dialami oleh keluarga sudah dikasih oleh Tuhan. Kita membuka Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, saya ingin bacakan dari ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan bagaimana kita ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu juga mama saya pergi, mama saya meninggal, saya katakan kepada Bapak Dempsey, saya tidak ada bersama di sana, tetapi saya tahu juga satu penghiburan, mama sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu penghiburan. Bahkan sampai sekarang kalau saya melihat foto, kadang-kadang ada waktu wow, rindu sekali, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur sudah dikasih oleh Tuhan. Mama sudah bersama dengan Bapa di sorga, dan hal yang sama, Dia telah memberikan penghiburan dalam hidup saya. Sudah, sebab saya katakan pasti kita merasakan akan hal yang dialami oleh keluarga. Dan firman Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah berita penghiburan ini. Dalam ayat yang pertama dikatakan,
bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang, dalam ayat dikatakan believe in God, God yang tidak kelihatan, God Elohim atau God Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak kelihatan. Sudah dikasih oleh Tuhan, bicara tentang Trinity daripada God Almighty. Tapi Yesus ingin meyakinkan saudara, Tuhan berkata percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Jadi Yesus ingin mengatakan realnya kehadiran daripada Tuhan, daripada God Almighty. Tuhan ingin menyatakan bahwa benar ada God dan ada sorga. Sebab Tuhan berkata look at me. Karena Tuhan bicara secara personal, percaya kepada God dan percaya juga kepadaku. Jadi Tuhan bicara pribadi. Kemudian saudara, Tuhan berkata di dalam ayat 2, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat. Dalam rumah Bapa ada banyak tempat. Tuhan menunjukkan realnya. Sebab itu Tuhan hadir menunjukkan realnya. Ada personal, ada Bapa yang ada di sorga. Saudara, tempat tinggal di sorga. Dan di sana ada many mansion. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tuhan berkata, dia Yesus dengan Bapa. Jadi dengan kalau aku ada, maka Bapa itu ada. Saudara, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu real, tidak kelihatan, dan surga itu tidak kelihatan, tapi ada. Kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Kalau kamu tidak percaya, percayalah pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan yang aku lakukan, yaitu Bapa di dalam aku yang mengerjakannya. Sudah, miracle, signs, wonders yang Tuhan kerjakan. Tuhan berkata, Bapa di dalam aku. Jadi Bapa itu real, itu nyata. Kalau Tuhan ingin menunjukkan bahwa Bapa itu real, Bapa itu nyata, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah membaca Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, ada hampir 16 atau 17 kali Tuhan Yesus berkata Bapa, 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 Bapa. Sudah, Tuhan ingin menunjukkan tentang Bapa yang hadir, Bapa yang real. Di dalam kitab James dikatakan 1 ayat 17, dikatakan bahwa every good gift and perfect gift come down from above, from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, Tuhan menyatakan tentang Bapa ini, keberadaannya datang turun dari atas, dari Bapa segala terang, yang di dalamnya tidak ada perubahan atau bayang perubahan. Tuhan Yesus sudah berbicara tentang Bapa. Saudara ingat, sudah dikasih oleh Tuhan berita yang selalu diberitakan pada waktu Natal. Sudah dikasih oleh Tuhan, di mana Alkitab berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal. Sudah, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang everlasting Father. Itu real, dan sorga itu ada real, everlasting. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sedang berbicara akan hal ini. Sudah, kitab Wahyu menggambarkan tentang keadaan sorga. Dan Tuhan Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus sampai kepada Bapa. Sebab itu satu penghiburan buat keluarga. Sudah dikasih oleh Tuhan, di mana ibu kekasih almarhumah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu yang bawa dia, yang dia berada di sorga bersama dengan Bapa. Bukankah itu satu penghiburan? Di tempat yang kekal, dalam dunia ini kita punya parent, kita punya orang tua dalam dunia ini, sudah. Tapi semua temporary, saya katakan tadi, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya punya mama, sudah. Tapi temporary, keluarga, Bapak Dempsey, Ibu Leni cinta kepada mama, keluarga besar cinta. Tapi kita punya parent di sini
Jadi saudara-saudara adalah temporary, adalah sementara. Tapi Yesus menyatakan tentang everlasting Father, tentang Bapa yang kekal, sudah dikasih oleh Tuhan, di mana ada di sorga yang kekal, yang tidak ada air mata lagi, tidak ada dosa, tidak ada penderitaan. Dan kita terlalu percaya kesaksian dari Bapak Dempsey, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mamanya ada dalam tim doa, saudara, memberikan korban, satu ibadah yang sejati, tidak mengharapkan imbalan balik. Karena orang-orang tua didoakan, saudara, kadang-kadang minta berkat di sana. Bapak Dempsey katakan, oh buat kamu, tapi dia katakan, oh buat ibu-ibu. Dia betapa cinta karena dikenal, saudara, akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat, saudara. Banyak orang berkata untuk selamat harus begini, harus begini, harus begini. Saudara dikasih oleh Tuhan keselamatan, tidak banyak syarat. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya. Sebab kita tahu orang yang mendahului kita telah bersama dengan Tuhan. Tapi mengapa kita harus ke gereja? Kita yang masih hidup. Mengapa kita harus ada dalam rumah Tuhan? Kita harus ada pertumbuhan, saudara. Sebab satu waktu kita bisa hilang kepercayaan. Susah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ada dalam dunia karena masalah, tantangan yang datang, beban-beban yang datang, sudah. Tapi kalau kita bertumbuh, kita tidak hilang kepercayaan. Mereka yang sudah pergi mendahului kita yang percaya, kita akan bertemu di sana, saudara. Akan ada pertemuan yang kekal. Dan kita berterima kasih keluarga, dalam peristiwa ini mereka tetap cinta Tuhan, mereka kuat dalam Tuhan, mereka tidak peduli perkataan sana sini apa yang mau dialami, sebab kita tahu bersama, mereka tahu bersama, kita ada Bapa yang kekal. Tuhan Yesus datang meyakinkan ada Bapa yang kekal, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Itu tujuan kita. Orang berkata rumah masa depan kita dikubur. Saya katakan rumah masa depan kita ada di mansion sana, saudara, di mana Ibu Teresia telah berada di sana, sedang untuk selama-lamanya. Tapi kita tahu, saudara, kita manusia hidup dalam dunia ini, ada tekanan, ada penderitaan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi coba lihat, Tuhan Yesus katakan, sudah dikasih oleh Tuhan, jika aku pergi kepada Bapa, aku akan minta kepadamu seorang penolong yang lain. Karena Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-18, dalam pasal yang 14, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Lihat, Tuhan berbicara tentang kekekalan. Dalam dunia ini Tuhan tidak tinggalkan kita piatu. Dia berkata, tetapi aku akan datang kembali. Saudara, dalam pribadi yang lain, dia berkata, yaitu akan minta kepada Bapa, memberikan kepadamu seorang penolong. Sudah, kata penolong, yaitu allos, penolong yang lain, dikatakan, atau penghibur, yaitu allos parakletos. Tuhan berikan allos parakletos. Dikatakan penolong, dikatakan penghibur. Sudah, ada 7 sinonim daripada nama penolong yang datang dalam kehidupan kita. Ada 7 sudah sinonim daripada nama. Dikatakan allos parakletos. Yang pertama, dia dikatakan comforter, penghibur. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia memberikan penghiburan yang manusia tidak bisa kerjakan dalam hidup kita, dari dalam kita. Kadang-kadang di luar orang tahu, kita bisa cuma describe kehidupan kita, tapi dia tahu sampai sedalam hati kita. Sebab itu di tengah-tengah mengalami kedukaan, dia malah tekanan. Saya tidak worry, saya berkata, Tuhan terima kasih ya. Engkau adalah penghibur bagi Dempsey, bagi Leni, bagi keluarga rumah Pebusan. Engkau adalah penghibur yang sejati. Saya hanya berterima kasih, mereka ada di dalam Engkau. Ada penolong yang sejati, ada penolong yang powerful. Karena nama pertama dikatakan dia comforter, nama yang kedua dia counselor. Kayak saya memberikan counsel kepada keluarga ini, tapi terbatas. Saudara memberikan counsel, memberikan nasihat terbatas. Tapi dia adalah yang memberikan nasihat. Dia telah hidup insight daripada keluarga ini, sebagaimana dia hidup bagi Ibu Teresia almarhumah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tahu persis keluarga yang terdekat dari Ibu Teresia tidak mengenal persis apa yang menjadi masalah dalam hidupnya. Sudah, tetapi penolong ini
Dia kenal persis karena tidak ada yang tersamar. Dia tahu persis, dia yang create akan hidup kita. Maka saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau yang memberikan counsel akan keluarga ini, akan Bapak Dempsey, akan Ibu Lady, akan keluarga besar. Engkau yang memberikan nasihat-nasihat dalam kehidupan mereka. Sehingga pujian saya hanya terima kasih kepada Tuhan. Begitu banyak intimidasi, begitu banyak tekanan, begitu banyak hal yang akan dialami dalam kehidupan hari-hari saudara. Karena saya merasakan bagaimana ditinggalkan seseorang yang saya cintai saudara. Ada banyak juga intimidasi, ada banyak suara-suara. Tapi saya berterima kasih, ada counselor yang luar biasa, yang counsel hidup saya. Sehingga saya kuat, sudah dikasih oleh Tuhan. Sehingga tahu arah mana saya harus pergi. Saya tidak menyimpang, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan nama yang ketiga daripada Paulus Parakletus ini, dia dikatakan helper. Baca dalam Amplified Bible Amplified, sudah. Dia adalah helper, dia penolong. Sudah, dia penolong. Saya berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan dapat menolong keluarga yang ada di sini, Tuhan dapat menolong keluarga yang ada di Indonesia, yang ada di mana-mana tempat. Karena dia penolong yang tidak terbatas. Dia Yehova Sama. Dia menyatakan kehadiran Yesus sebagai Yehova Sama, Allah God Almighty. Karena sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus waktu ada dalam dunia punya tubuh hanya terbatas di Timur Tengah. Tetapi ketika dia berkata, aku akan minta kepada Bapa sebagai seorang penolong, yaitu Holy Spirit datang. Dia ada di mana-mana. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia menolong keluarga di sini. Saudara Daud pernah berkata, saya melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dia berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku turun aku turun ke alam bersat, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap, menaruh tempat kediaman di ujung laut, maka Engkau ada di sana. Dari manakah aku dapat menjauh daripada Roh-Mu Tuhan? Maka saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau Roh Kudus ada di sini di tengah-tengah keluarga daripada Roman Pembusan, keluarga ada di sini dengan keluarga besar, ada di Indonesia, ada di mana-mana. Dia ada, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, doa orang benar itu spiritual, sangat besar kuasanya. Maka saudara akan memberikan penghiburan mereka yang ada di Indonesia, akan mengatur dan menolong segala sesuatu, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan. Sebagai saya tahu apa yang mereka alami, tapi saya berkata terima kasih Tuhan. Saya terbatas, saudara terbatas, tapi berterima kasih kepada saudara yang datang, keluarga dan semua undangan. Berterima kasih karena ini juga sudah meringankan keluarga, membuat mereka kuat, saudara. Dan yang terlebih lagi, Alkitab berkata Roh Kudus itu adalah helper. Nama yang berikut dikatakan dia intercessor, dia sebagai pengantara. Wow. Nama yang berikut dia dikatakan advocate, lawyer, dia pembela. Dia pembela, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya tahu pembela di tengah-tengah keluarga, dia powerful, dia indah, dia luar biasa. Apapun yang mereka face, maka pembela datang dari sorga. Ada di tengah-tengah keluarga, saudara, yang memberikan kekuatan. Intimidasi dari setan, intimidasi dari dunia, apapun. Maka saya tahu ada pembela dalam hidup mereka. Dan pembela itu sejati. Lawyer dalam dunia ini terbatas, tapi satu sinonim nama daripada Roh Kudus, dia adalah pembela, sudah dikasih. Dia adalah advokat. Dan kemudian nama yang terakhir sudah dikasih oleh Tuhan. Masih ada dua nama. Dia dikatakan yang keenam, strengthen, empower, strengthen. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sinonim nama daripada penolong ini. Ada waktu kita lemah, ada waktu keluarga lemah, terbatas, sudah. Tapi dia empower, dia berikan kekuatan. Kita semua datang mereka mendapat kekuatan. Tapi ada waktu-waktu Bapak Dempsey, Ibu Lady, keluarga besar, ada waktu-waktu dalam sendiri. Kadang-kadang ada tekanan. Wow, kenangan kenapa ini terjadi? Sebenarnya kenangan indah, tapi ada intimidasi dan suara-suara dunia ini membuat satu duka, membuat satu tekanan. Tapi ada strengthen, dia empower, dia memberikan kekuatan yang kita tidak bisa beri. Sebab itu saya tahu keluarga dapat berdiri di tengah-tengah ini. Dan nama yang terakhir, dia adalah standby dalam segala sesuatu. Kebutuhan apapun, dia standby. Paulus berkata, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. Kalau Yesus supply bukan hanya secara finansial,
tapi dia supply secara spiritual, secara jiwa. Banyak orang stres, banyak orang sakit dalam spirit mereka, walaupun finansial banyak, tapi kalau dia supply ganda, lengkap. Sebab itu saya percaya di tengah-tengah apa yang keluarga alami, maka mereka taruh ini dalam tangan Tuhan. Supply apa yang mereka butuhkan secara spiritual, dan hal yang sama, saudara-saudara, doa kita hal yang sama. Kerinduan keluarga, dia supply keluarga yang ada di sana, sehingga menghadapi hari-hari ini mereka hadapi dengan kuat, dengan teguh. Bahkan sudah hadapi dengan, memang ada tekanan, ada air mata, tapi bukan air mata duka cita, tapi air mata sukacita. Mama telah berada bersama Tuhan, dengan Tuhan di sorga. Satu sukacita, dan semua Tuhan supply keberadaan kita, supaya kehadiran kita, Paulus berkata, dalam dunia ini sudah untuk memberikan buah, untuk menjadi berkat. Sudah dikasih oleh Tuhan, menghadapi situasi apapun kita kuat, sehingga keluarga semua yang ada kuat, yang ada di Indonesia, saudara. Dan doa kita, Tuhan mengatur semua dengan baik. Tuhan bekerja dengan ajaib, karena kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga, Tuhan juga tidak tinggalkan keluarga yang ada di Indonesia. Dan hari ini bukti kenyataan di mana Ibu Teresia sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan lagi, saudara, sampai pada kekekalan. Dan suatu waktu kita akan hidup di sana kekal untuk selama-lamanya. Saya percaya satu penghiburan bagi keluarga. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, maka kita hadapi semua dengan penuh kemenangan. Sekali lagi turut berduka cita buat kepergian daripada Ibu Teresia, buat keluarga Rumah Pugusan, Mama juga ada di sini, Ibu Ance dan semua keluarga yang ada, dan juga semua kita yang ada. Tentunya kita merasakan, dan kehadiran kita adalah doa restu di mana mereka mendapat pertolongan dan kekuatan. Mari saya undang kita berdiri, kita menyanyikan satu pujian, dan kita mau berdoa buat keluarga. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Riwayat hidup. Nama almarhumah Ibu Tresil Katok. Lahir di Manado tanggal 2 Oktober tahun 1960. Pendidikan terakhir nama untuk kami. Dikaruniai oleh 2 anak pertama Hermina Masyedono Kambe, menantu Ego Wongkar, cucu Silva Wongkar, Selomita Wongkar, dan Seyang Wongkar. Anak kedua Densi Rumampu Dodo Kambe, menantu Ediana Caroline Wisan, cucu Keisha Rumampu, Renatan Rumampu, dan Abraham Rumampu. Almarhumah mempunyai 2 orang kakak perempuan. Semasa hidup beliau sebagai ibu rumah tangga dan melayani di gereja Gemim Immanuel Kaima. Almarhumah sebagai ketua komisi pelayanan doa dan penginjilan. Dalam pelayanan ini juga dia memberikan pelayanannya untuk mendoakan bagi mereka yang sakit dalam satu tim. Di masa akhir hidup beliau menghabiskan dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Sebelum meninggal, almarhumah menjalani proses sakit di rumah sakit dan menjalani operasi di perut di rumah sakit
Sentra Medika Manado. Tetapi Tuhan lebih menyayangi beliau dan meninggal dalam proses operasi pada tanggal 26 Agustus 2024. Itulah riwayat singkat dari almarhumah Ibu Treasure Katuuk. Tuhan adalah sumber penghiburan bagi kami keluarga besar Dondo Kambe Katuuk, bahkan keluarga Rumampuk Wisan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan mengikuti pujian dari cucu yang terkasih dari Ibu almarhumah Teresia Katuuk, yaitu adik Kesha Rumampuk. Kesaksian dari Bapak Dems Rumampuk dan akan diakhiri dengan pujian dari seluruh keluarga bersama. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami dan juga ibu kami yang ada di Manado. Saya mau bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang sudah ibu saya telah berikan bagi kami anak-anak dan cucu-cucunya. Dia sudah mengakhiri pertandingan hidupnya di dalam pelayanan untuk mengikut Yesus. Ada satu warisan yang dia wariskan bagi kami, anak-anak dan cucu-cucunya, yang kami sangat berharga sekali bagi kami, yaitu warisan iman, yaitu kami hidup di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa-doanya yang sangat memberkati kami, membawa kami anak-anak cucu-cucu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia mewariskan satu iman
yang adalah suatu kepentingan yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini, yaitu pelayanan untuk melayani orang-orang yang sudah lansia dan juga orang-orang yang sakit. Saya juga berterima kasih untuk anugerah dari Tuhan lewat dari mama saya yang memberikan semua itu inheritance bagi kami anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Mami, I love you. Kami keluarga juga berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang boleh hadir di tempat ini untuk merayakan Celebrate of Life dari Mami kami yang tercinta. Berterima kasih juga buat pendeta yang sudah menghiburkan penghiburan yang sejati yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan melalui hamba Tuhan yang menghiburkan kami anak-anak dan cucu-cucu, bahwa lagu tadi yang sangat berkesan bagi saya, dia sudah mewariskan, yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada kata-kata ini, bahwa kami di dunia ini kami hanya menjalani kehidupan kami, tetapi ada satu tujuan yang paling penting, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih juga saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini, keluarga yang sudah boleh bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur, dan juga jemaat Mount Carmel yang sudah begitu besar mensupport kami, keluarga. Kami tidak dapat membalasnya semua itu dengan apa yang kami ada, tapi Tuhan Yesus yang boleh membalas semuanya itu kepada masing-masing kita. Terima kasih, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu, yang
Family Fellowship Mount Carmel turut berduka cita, khususnya untuk Bapak MC dan keluarga. Tuhan sumber pengharapan, penghiburan. Dia tidak pernah meninggalkan dan dia selalu available. Satu perpisahan, namun ini adalah perpisahan yang akan sebentar di akhir nanti kita akan bertemu kembali, karena kita tahu Mama sudah ada di mana. Jadi satu sukacita sebetulnya, di mana Mama sudah menyelesaikan tugas di dunia ini, dan dengan demikian kami akan memberikan satu pujian yang semoga bisa menjadi kekuatan buat Bapak Dempsey dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Pertolongan
Desi, Bapak Dempsey, kita juga turut merasakan, dan kita akan bawa satu lagu yang berjudul Make Me Glad. Biar kiranya lagu ini menjadi kekuatan juga dan penghiburan bagi Dempsey dan keluarga yang kehilangan.